رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk memimpin dulu berdoa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Sebelum memulai materi, di sini silakan siapkan dulu catatan, kemudian alat tulis, buku patetnya, dan duduknya yang rapi. Sudah disiapkan? Yang tidak masuk hari ini. Empat orang ya. Untuk penilaian pada pertemuan hari ini, Ibu akan ambil dari keanggotaan kalian, kemudian dari presentasi kelompok, dan dari soal yang akan diberikan di saat pembelajaran. Sebelum kita mulai materi, di sini Ibu ingin membacakan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama 3.3, yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya perikanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lalu 4.3-nya membuat peta persebaran sumber daya perikanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya, 3.3.1-nya menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Lalu 3.3.2-nya mengklasifikasikan sumber daya alam di Indonesia. Dan 4.3.1-nya membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai materi klasifikasi sumber daya alam. Nah, di sini karena materinya juga sudah pernah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi di sini Ibu hanya akan mengulas sedikit saja mengenai klasifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini diklasifikasikan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama nih ada berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ini dibagi lagi menjadi dua macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui ini dikatakan dapat diperbaharui karena alam mampu menyediakan sumber daya alam tersebut dalam waktu yang relatif cepat. Seperti contohnya misalkan air. Dilihat dari siklus air itu dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang relatif cepat. Nah, kalau untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini kebalikannya. Jadi dalam proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama.
untuk mengeringkan pakaian. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Nah, ruang di sini berupa ruang atau tempat hidup. Bisa berupa mata pencaharian seperti misalkan perikanan dan peternakan. Lalu yang keempat ada sumber daya alam waktu. Nah, sebagai sumber daya alam, waktu ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan sumber daya alam yang lainnya. Seperti contohnya misalkan air yang sulit didapatkan pada saat musim kemarau, sehingga mengganggu aktivitas pertanian. Nah, lalu yang ketiga di sini ada berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ini dibagi lagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati atau abiotik, dan ada sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, untuk sumber daya alam abiotik ini merupakan benda mati ya. Misalkan contohnya tuh ada batu tambang, tanah, air, dan kincir angin. Lalu untuk sumber daya alam biotik ini berupa makhluk hidup. Yang termasuk makhluk hidup apa aja? Hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Nah, untuk materi klasifikasi ini sekian, memang cukup singkat ya. Silakan kalian bisa mencatat di buku catatan kalian seperti ini untuk memudahkan kalian dalam pemahaman dan juga untuk mengingatnya itu lebih mudah ya. Nah, untuk sekarang di sini itu ada beberapa soal yang bisa kalian jawab. Nah, untuk menjawabnya itu kalian maju ke depan, kemudian klik sendiri jawaban yang dirasa benar ya. Jadi yang bisa maju nanti ibu kasih bintang. Nah, soal yang pertama yaitu bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin merupakan contoh dari sumber daya alam A. Renewable resource, B. Biotik, C. Abiotik, D. Bioma. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ini dulu ya. Ya, betul jawabannya. Siapa namanya? Vanessa. Nah, soal nomor 2. Ciri sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. Jumlah dan persebarannya terbatas, B. Proses pembentukannya lama, C. Merusak lingkungan, D. Proses pembentukannya cepat. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Ya, benar jawabannya tuh. Bisa kan? Nih, soal yang ketiga. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nomor A, gas bumi, B, air, C, bahan mineral, D, batu bara. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 3? Iya, betul jawabannya. Nah, soalnya sudah ya, hari ini cukup 3 saja. Untuk selanjutnya, nah, di sini pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk membentuk kelompok. Apakah sudah dapat kelompok semuanya? Sudah ya. Bisa tidak dibentuknya per baris dengan kelompok? Silakan ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Saya akan kelompoknya. Sekarang buat perhatian dulu. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan waktu sekitar 10 menit saja untuk kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Yang perlu didiskusikan yang pertama yaitu kalian tunjuk perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Untuk 1 atau 2 orang saja ya. Nah, kemudian yang perlu ditampilkan pada saat presentasi yang pertama yaitu perkenalan kelompok dulu, sebutkan nama-namanya.
Sudah cukup ya. Untuk perbandingan kelompoknya sudah dipilih. Sudah ya, sudah disiapkan juga. Nah, untuk selanjutnya silakan ibu itu aja ya, ada untuk masa depannya maksimalnya 5 menit ya, jangan lebih dari 5 menit. Kelompok 2 dulu. Ini 1, 2, 3 ya. Silakan kelompok 2. 5 menit ya. Sumber daya alam. Banyak tersebar di daerah seperti Sorong, Lamanok, Serang, dan Negara. Intan tersebar di Martapura dan Bontang. Buksit tersebar di Kembanten, Singkawang, dan Bintan. Sekian yang dapat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok akan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan menentukan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Merupakan provinsi paling timur Indonesia dan merupakan salah satu provinsi yang memiliki persebaran sumber daya alam tersebarkan di Indonesia ada di Pulau Sumatera terdapat emas dan perak, minyak bumi dan gas alam. Di Pulau Jawa ada mangan, minyak bumi dan gas alam. Di Pulau Kalimantan terdapat emas, minyak bumi dan biji. Di Pulau Sulawesi terdapat biji besi dan pasir suaka. Dan di Pulau
hari ini di sini Ibu akan memberikan penilaian akhir pembelajaran. Nah, silakan kalian boleh kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Ya, kembali. Untuk penilaian akhir ini, silakan kalian cek Google Classroom. Di situ Ibu sudah mengirimkan LHPD yang bisa kalian isi sekarang ya. Untuk pengisiannya boleh ditulis, boleh langsung di Google Classroom-nya. Kalau mau ditulis nanti difotokan. Jadi tidak usah di kertas lembar, di buku aja. Nah, bagi yang kesulitan akses atau misalnya tidak memiliki kuota dan tidak masuk ke Google Classroom, bisa lihat soalnya ke teman yang memiliki akses ya, yang masuk ke Google Classroom. Silakan yang tidak memiliki kuota boleh ikut ke temannya untuk mencatat soalnya saja ya. Kemudian kembali lagi dan mengerjakan. Untuk soalnya hanya ada 2, jadi Ibu beri waktu sekitar 6 menit ya, 3 menit setiap soal. Silakan. Penilaian akhir pada pembelajaran hari ini sudah Ibu berikan. Selanjutnya di sini sebelum kita akhiri, Ibu akan membacakan dulu kesimpulan pada pertemuan hari ini. Jadi sumber daya alam diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Di antaranya berdasarkan sifat, berdasarkan potensi, dan berdasarkan jenis. Lalu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai materi sumber daya alam, namun dengan submateri yang berbeda ya. Nah, sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya sudah sangat semangat, sudah sangat aktif, dan sudah sangat fokus memperhatikan pada pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.